Pakai taktik ini, Rusia bisa nyatakan menang perang atas Ukraina. Pasukan Rusia kemungkinan bergerak untuk mengepung sebagian besar militer Ukraina dalam gerakan menjepit yang bisa mewakili kondisi kemenangan. Taktik Moskow inilah yang diperingatkan analis Inggris untuk Kiev. Sementara sebagian besar fokus Barat telah didominasi oleh upaya Rusia yang tampak terhenti untuk mengambil alih kota-kota besar termasuk Kiev, Mariupol, dan Odessa. Para peneliti dari Royal United Service Institute atau RUSI mengatakan gerakan pasukan Moskow baru-baru ini menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengepung tentara Ukraina. Sebagian besar pertahanan negara tetap berada di dekat wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di bawah naungan operasi pasukan gabungan atau GFO. Persiapan untuk serangan amfibi di Odessa mungkin tipuan mengingat bahwa pasukan darat serangan semacam itu bisa dikaitkan dengan tempatnya bergerak ke utara, kata para peneliti Rusia. Posisi kekuatan ini terlihat semakin genting ketika pasukan Rusia maju untuk mengepungnya dengan 3 sumbu. Ibu analis Sam Crane Evans dan peneliti Dr. Sindar Kausal dalam laporan berjudul Not Off the Watch Yet, Assessing the Operational Situation in Ukraine. Dilihat bersamaan, kemajuan ini menghadirkan gambaran yang meresahkan di mana pasukan Ukraina di seberang Donetsk dan Luhansk berada dalam resiko pengepungan di sisi timur Dnieper. Jika ini memang fokus pendekatan Rusia, maka penekanan pada kemampuan Rusia untuk mengambil kota-kota besar sebagai metrik keberhasilan akan menjadi kesalahan analitis. Karena Rusia tampaknya lebih berniat menjepit pasukan Ukraina di kota-kota seperti Kharkiv, lanjut para analis. Untuk Ukraina ini merupakan momen kritik sambung mereka pengepungan dan penghancuran sebagian besar angkatan bersenjata reguler. Negara itu dapat mewakili kondisi kemenangan bagi Rusia dalam 2 cara. Mereka menunjuk ke tahun 1940 ketika pasukan Jerman tidak mengepung Paris. Setelah mengepung tentara Perancis di lapangan dan dengan tegas mengalahkannya, ini menjadi tidak perlu. Untuk menahan Kiev dan kota-kota besar lainnya dengan biaya membiarkan pasukan GFO dikepung bisa menjadi bencana, bahkan jika keinginan Ukraina tidak runtuh setelah pengepungan dan penghancuran GFO. Penghapusan kekuatan ini dapat membuat Rusia mengklaim telah mencapai tujuannya demilitarisasi Ukraina dan akan memungkinkan untuk maksimal aneksasi Donetsk dan Luhansk. Mereka menambahkan bahwa agar perlawanan berhasil, mereka membutuhkan kekuatan reguler untuk menarik perhatian penjajah dan akhirnya melakukan serangan balasan. Kelangsungan hidup pasukan yang saat ini berada di timur Ukraina akan sangat penting bagi keberhasilan perlawanan. Pengamat melihat sifat konflik Rusia dan Ukraina sangat cair dan berubah-ubah. Langkah Rusia maupun Barat tak bisa diprediksi. Rusia diyakini ingin menguasai Ukraina Timur dan Kiev. Rusia diklaim ingin membuat pemerintah boneka di ibu kota Ukraina itu. Disebutkan bisa saja perang berakhir dengan kondisi Kiev dikuasai Rusia. Nantinya Ukraina sendiri akan memerintah dari Lviv yang dekat Polandia. Skenario dasar bagi Rusia dalam 3 bulan ke depan adalah bagaimana mendapatkan kontrol yang tidak merata atas Ukraina Timur hingga Sungai Dnipro, kata Irasi Group dalam bahasanya, untuk merebut ibu kota Kiev setelah pengepungan yang berlarut-larut dan untuk mendirikan pemerintahan boneka yang didukung Rusia. Rusia diketahui mengakar kuat di Ukraina Timur, khususnya wilayah Donbas. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui kemerdekaan keduanya. Penaklukan militer atas Ukraina yang diikuti dengan pemisahan, dan seorang peneliti di Henry Jackson Societe Rascuzio menyebutkan keinginan Rusia. Tujuan nyata Putin adalah untuk membasmi semua sisa identitas Ukraina. Visi mimpi buruk ini sangat sesuai dengan tujuan yang dinyatakan Putin sendiri. Permusuhan terhadap kenegaraan Ukraina yang dipimpin loyalis Rusia mungkin akan dibentuk mirip rezim